Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida. Nas'alullaha azza wa jalla an yuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yardah wa an yu'inana ala ta'atihi wa ijtinabi nawahi wa an yujannibana al-fitan ma dhahara minha wa ma batan wa an yaj'alana Allahu mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana wa an yu'allimana ma yanfa'una wa yazidana ilma. Allahumma ya mu'allima Ibrahim 'allimna, Allahumma ya mufahhima Sulaiman fahimna, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal harami wa adzabil qabr. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Baik, kita lanjutkan untuk syarah al-ghurarnya. Sekarang masuk di ghurrah yang keberapa? Ghurrah yang ke-6. Naam. Bismillah. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ighfir lana wa li masyayikhina wa li walidina wa li jami'il hadirin wal muslimin. Amin. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala al-ghurratu sadisatu an Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu annahu qala aqallu li'aibil mar'i an yajlisa fi darihi. Rawahu Waqi' wa Abu Dawud kilahuma fi az-Zuhd wa isnaduhu sahih. Wa Talha ibnu Ubaidillah huwa Talha ibnu Ubaidillah ibnu Uthman al-Qurashi at-Taimi yukna Aba Muhammadin wa yulaqabu bi Talhata al-Fayyad wa Talhata al-Jud wa Talhata al-Khair. Tuwfiya sanata 36 bishattil kala'i min nawahil Basrah. Qala al-musannif hafizahullah ta'ala an Talhah ibni Ubaidillah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala aqallu la'ibil mar'i an yajlisa fi darihi. Aqallu li'aibil mar'i an yajlisa fi darihi. Rawahu Waqi' wa Abu Dawud wa kilahuma fi az-Zuhdi. Ini al-ghurrah atau kata-kata mutiara yang ke-6 dari sahabat yang mulia Talhah bin Ubaidillah dan juga masih termasuk sebagai al-asyarah mubasysyirina bil al-jannah. Isinya adalah aqallu li'aibil mar'i an yajlisa fi darihi. Aib kita itu semakin sedikit jika mau memperbanyak duduk di rumah. Aib kita semakin sedikit jika semakin banyak duduk di rumah, alias tidak kumpul dengan manusia. Udah paham maknanya? Paham? Muadzin. Ulangi apa? Maknanya apa?
Kurang dengar nggak ada mikrofon. Tes. Tes. Seseorang itu aibnya semakin sedikit jika dia di rumahnya. Maksudnya apa ini? Jarang kumpul bersama orang-orang di sekitarnya. Jika jarang kumpul maka aibnya semakin sedikit. Nggak bisa angkat tangan siapa yang bisa. Khair. Taib, ini riwayat siapa? Waqi dan Abu Dawud dalam kitab Az-Zuhdi. Sanadnya sahih. Sanadnya sahih. Dan di sini riwayat dari Waqi dan Abu Dawud disebutkan nama kitabnya. Karena Waqi jika disebutkan secara mutlak maka maksudnya fi adabi al-mufrad misalnya, atau rawal Bukhari fi tarikh al-kabir, atau yang semisalnya. Itu jika yang dimaksudkan kitab yang tidak terkenal ya. Jadi untuk Waqi, kitab yang paling terkenal beliau adalah kitab Al-Jami'. Berarti kalau disebutkan rawahu Waqi' maka maknanya kitab Al-Jami'. Begitu pula dengan Abu Dawud. Sunan Abu Dawud. Wakilahuma fi kitabi Az-Zuhdi wa isnaduhu. Maknanya asar ini, siapa yang mau memperbudak kumpul manusia maka aibnya semakin sedikit. Aibnya semakin sedikit. Jadi di sini kabar yang maknanya apa? Maknanya perintah. Sekarang asar ini perintah atau kabar? Kalam itu kan ada dua. Ada khobar, ada insya. Paham? Yang belajar usul fikih, ada khobar, ada insya. Ini kalam ini termasuk khobar atau termasuk insya? Hah? Ini khobar atau insya? Khobar ya. Dia khobar, siaknya khobar, tapi dia maknanya adalah insya ya. Lafadznya khobar tapi maknanya insya. Jadi bentuknya kabar tapi isinya adalah perintah. Dia bentuknya kabar, siapa yang mau memperbanyak duduk di rumahnya maka semakin sedikit aibnya. Ini kabar tapi maknanya perintah. Artinya apa? Ente jangan banyak-banyak kumpul. Paham? Jadi maknanya ente jangan banyak-banyak kumpul. Ya ini kan sudah menjadi rahasia umum kan. Santri ya, santri terutama yang masih kecil-kecil, bahkan yang sudah ahli pun sama kan gitu ya. Ngobrol di bawah pohon ya. Ngobrol di bawah pohon sebelum ustadznya datang ya. Ini enggak boleh ya. Ini tidak diperbolehkan. Enggak cuma sekali untuk anak bilang seperti ini. Intinya ngerumpi itu tidak diperbolehkan karena itu akan memperbanyak apa? Memperbanyak numpuk dosa. Memperbanyak numpuk dosa. Aib di sini kesalahan atau dosa. Akan memperbanyak numpuk dosa. Itu yang terjadi jika orang itu banyak ngobrol atau banyak kumpul. Banyak ngobrol atau banyak kumpul.
Taib. Jadi ini siaknya khobar, tapi maknanya at-talab atau insya, maknanya adalah perintah. Dan fihi bayan manfaati qillatil khultah bin nas. Athar ini menunjukkan manfaat yang luar biasa dari tidak banyak kumpul. Berarti kalau kumpul sama hewan baik atau tidak? Kan ini kan perintahnya apa? Jangan banyak-banyak kumpul sama manusia. Ya, berarti kumpul-kumpul apa? Sama hewan kesayangan, ya, kambing apa gitu. Zen itu. Ya, itu menambah ketenangan jiwa itu. Ya, antum kalau merawat punya hewan peliharaan itu kan biasanya itu, ya, menyejukkan hati biasanya. Taib. Wal hath 'alaiha, adanya perintah, ya, ini manfaat, dan ada perintah untuk apa? Tidak memperbanyak kumpul-kumpul dengan manusia. Dan manfaat itu semakin didapatkan seorang manusia jika dia semakin mensedikitkan atau tidak memperbanyak kumpul-kumpul dengan manusia. Jadi siapa yang dia mau menahan langkah kakinya untuk tidak kumpul-kumpul dengan kawan-kawannya, maka dia semakin sedikit aibnya, semakin sedikit dosanya, semakin sedikit kesalahannya. Nah, jadi dia duduk di rumahnya, tidak kumpul dengan manusia, itu dikatakan bisa mengurangi potensi aib, potensi kesalahan yang terjadi pada dirinya. Ini dari dua sisi. Sisi yang pertama, ya, sisi yang pertama, taqlilul uyubil mulazimah lidzatihi. Taqlilul mulazimati lidzatihi. Ini yang pertama. Taqlilul uyubil mulazimati. Bagaimana dikatakan orang itu jika tidak kumpul dengan manusia kok bisa mengurangi kuantitas aib atau kesalahan pada dirinya? Itu dari dua sisi. Sisi yang pertama, taqlilul uyubil mulazimati lidzatihi. Jadi untuk mengepres, ya, ngepres atau meminimalisir potensi aib yang ada pada dirinya, seperti ujub, seperti rasa apa? Rasa lebih tinggi dari kawan-kawannya. Ini biasanya yang potensi yang ringking-ringking, ya, yang pinter-pinter. Pas di kelas ada temen yang agak blow on dikit, ya dibully kan gitu. Ini aib atau bukan? Aib, ya. Biasanya ada salah satu temennya yang jadi sasaran bulian. Jadi ada salah satu temennya sasaran apa? Sasaran buat apa? Buat jadi maf'ul bih. Ada atau tidak? Sering terjadi seperti itu. Ya, ada satu kawannya yang mungkin prestasinya agak di bawah, maka dia jadi sasaran apa? Sasaran maf'ul bih. Ini potensi aib yang muncul dari dalam jiwa seorang manusia. Rasanya ujub, al-ghurur, at-tughyan, ihtiqarul khalqi. Ini semuanya adalah potensi aib yang muncul dari dalam diri seseorang. Ini bisa terjadi atau tidak? Iya, jika kumpul dengan manusia, merasa lebih hebat dari kawannya, merasa lebih tinggi dan yang lain sebagainya, ini muncul. Yang kedua, taqlilul uyubil mu'diyati ila ghairihi. Taqlilul uyubil mu'diyati ila ghairihi. Ya, taqlilu al-uyubi al-mu'diyati. Jadi untuk mengurangi potensi aib, potensi kesalahan, potensi atau menyakiti kawannya atau yang lain sebagainya, mengolok-ngolok kawannya, bisa terjadi atau tidak? Bisa.
ya, ngolok-ngolok kawannya dan yang lain sebagainya. Bahkan tidak hanya ini saja, bisa jatuh pada perkara yang sifatnya ghibah, ya. Bisa jatuh pada perkara yang sifatnya ghibah. Ini sumbernya dari mana? Sumbernya dari kumpul-kumpul. Sumbernya dari kumpul-kumpul. Bahkan iseng-iseng yang negatif itu sumbernya dari mana? Dari kumpul-kumpul. Makanya termasuk tugas Hay'ah Thalabah juga, jika melihat perkumpulan-perkumpulan maka segera dibubarkan, ya. Kenapa? Ini gharib, ya. Aib bagi seorang thalib apa? Kumpul-kumpul. Ini aib. Santri kumpul-kumpul itu aib, ya. Jadi kumpul-kumpul itu tidak sepantasnya, kecuali kumpul-kumpul seperti majelis seperti ini. Antum kalau di majelis seperti ini masih ada qila wa qala atau tidak? Antum duduk di majelis seperti ini masih ada qila atau qala? Belas, hanya fokus mendengarkan. Maka ini kumpul yang baik atau tidak? Ini perkumpulan yang diperintahkan seperti ini. Adapun perkumpulan hanya kumpul-kumpul sendiri dengan akron, dengan kawan-kawan yang sejawat, kemudian tanpa ada syekh al-mursyid, syekh yang mengarahkan, yang menunjukkan, maka tidak menghasilkan kecuali dalam mudzakarah. Nah, antum kumpul-kumpulnya mudzakarah atau qila wa qala? Kumpul-kumpulnya dalam rangka mudzakarah atau qila wa qala. Jika hanya sekedar qila wa qala, masuk dalam kategori perkara ini. Berat, ya? Berat. Insya Allah nggak ada yang berat jika seseorang itu beriman kepada Allah dan hari akhir. Tapi kalau tidak ada iman kepada Allah dan hari akhir, maka perkara ini menjadi berat. Terus gimana kalau nggak kumpul-kumpul? Ya kan bisa murojaah, bisa baca Quran. Jadi keterlambatan belajar seseorang itu karena banyak apa? Kebanyakan kumpul-kumpul, ya. Kebanyakan kumpul-kumpul akhirnya apa? Menghasilkan ide-ide kreatif, ya. Mancing di tambak. Terus apa? Pagi-pagi jogging kemana? Muter-muter rame-rame rombongan. Nah, ini kan ide kreatif muncul gara-gara apa? Kumpul-kumpul apa? Gara ada acara kumpul-kumpul, ya. Taib. Jadi intinya kumpul-kumpul itu menyebabkan aib itu muncul dari dua sisi. Sisi yang pertama, potensi aib yang muncul dari dalam diri, dari perasaan ujub, takabur, ihtiqarul khalqi, meremehkan kawan-kawannya dan yang lain sebagainya. Ini muncul aib dari sisi pribadinya. Yang kedua, aibnya muncul dari sisi adanya potensi untuk mendolimi kawannya, baik potensi mendolimi dengan lisan dia maupun dengan tangan dia, ya. Temennya lagi santai-santai mau duduk, kursinya diambil kemudian jatuh, ya. Ada kayak gini, kawannya pas badannya ambil kemudian dia duduk jatuh kemudian pada ketawa. Ada kayak gini? Belum ada atau enggak ada? Khair kalau enggak ada. Atau misalnya duduk-duduk sama kawan-kawannya, usil kemudian apa? Dijawil telinganya, kemudian pura-pura enggak tahu. Nah, ini efek kumpul-kumpul ini. Ya, efek kumpul-kumpul. Taib. Ya. Jadi aibnya bisa muncul dari dua sisi, potensi dari dalam pribadi maupun potensi dari sisi kedua, yaitu adanya potensi untuk tidak atau mendolimi kawannya, baik dengan lisan dia, al-hija, mencaci atau merendahkan, atau potensi kedua dengan tangannya. Ini bisa terjadi. Dan muridnya Ibnu Hazmin al-Andalusi, Ibnu Abi Nasr al-Humaidi, ya, ucapan dari Ibnu Abi Nasr al-Humaidi, muridnya Ibnu Hazm al-Andalusi. Beliau berkata, liqa'un nasi laisa yufidu syai'an. Liqa'un nasi laisa yufidu syai'an.
berjumpa dengan manusia itu tidak memberikan faedah apapun. Liqa'un nasi laisa yufidu syai'an. Berjumpa manusia itu tidak memberikan faedah apapun. Siwal iktsari min qilin wa qali. Siwal iktsari min qilin wa qali. Ya. Ana ulangi, liqa'un nasi laisa yufidu syai'an siwal iktsari min qilin wa qali. Jadi perjumpaan dengan manusia tidak memberikan faedah apapun siwa kecuali apa? Hanya iktsar, memperbanyak min qil wa qal. Hanya qila wa qala, katanya dan katanya. Hanya memperbanyak dari sisi ini saja, katanya dan katanya. Fa'aqlil min liqa'in nasi illa. Fa'aqlil min liqa'in nasi illa. Fa'aqlil min liqa'in nasi illa. Maka persedikit atau minimalkanlah min liqa'in nas, dari berjumpa dengan manusia, illa kecuali liakhdhil ilmi au islahi hali. Liakhdhil ilmi au islahi hali au islahi hali. Liakhdhil ilmi au islahi hali. Fa'aqlil min liqa'in nasi illa liakhdhil ilmi au islahi hali. Maka minimalkanlah kumpul-kumpul dengan manusia, berjumpa manusia, kecuali dalam dua hal. Apa yang pertama? Akhdhil ilmi, untuk menuntut ilmu syar'i seperti ini, au islahi hali, atau untuk apa? Maslahat yang kembali kepada pribadi maupun keluarganya, untuk mengambil maslahat, ya, untuk mengambil maslahat. Ya. Ini ucapan yang sangat luar biasa bagusnya. Liqa'un nasi laisa yufidu syai'an siwal iktsari min qilan wa qali. Jadi jumpa manusia itu sebetulnya apapun kecuali hanya dua saja, yaitu memperbanyak qila wa qala, memperbanyak ngobrol saja, memperbanyak katanya dan katanya. Fa'aqlil min liqa'in nasi illa, maka sedikitkanlah berjumpa dengan manusia, illa kecuali untuk dua hal. Liakhdhil ilmi, untuk mengambil ilmu syar'i, au islahi hali, atau untuk memperbaiki kondisi. Berarti di sini perjumpaan dengan manusia itu diperbolehkan untuk dua asas manfaat. Manfaat apa? Manfaat ad-diniyah, yaitu memperdalam ilmu syar'i. Maslahat diniyah, ya, maslahat diniyah, yaitu memperdalam ilmu syar'i. Yang kedua, maslahat dunyawiyah, karena dunia kita juga butuh maslahat. Seperti apa? Seperti ma'ash wal maskan wa al malbas, ini maslahat dunyawiyah, ya. Maslahat apa? Maslahat dunyawiyah, seperti ma'ash wa malbas wa al maskan, untuk makan, pakaian, dan tempat tinggal. Ini maslahat duniawiyah yang sifatnya kebutuhan yang sangat urgen. Maka jika itu ada masalah duniawiyahnya untuk cari makan, cari pakaian, dan untuk tempat tinggal, maka ini diperbolehkan. Jadi kumpul dengan manusia untuk Untuk proses jual beli, diperbolehkan atau tidak? Diperbolehkan, ya, diperbolehkan. Hanya sekedar untuk apa? Kebutuhan, sekedar kebutuhan saja, tidak melebihi dari itu. Jika kumpul-kumpulnya dengan manusia untuk keperluan bisnis kemudian melebihi kadarnya, maka akan masuk dalam mahdzurat syar'iyyah seperti ini. Siwal iktsari min qilin wa
wa qali, maka hanya memperbanyak qila wa qala. Dan dalam menuntut ilmu syar'i juga sama. Jika maslahatnya kumpul-kumpul itu untuk menuntut ilmu syar'i, maka itu diperbolehkan. Jika itu melebihi kadarnya, maka akan masuk dalam kategori apa? Iktsar min qilin wa qali. Hanya memperbanyak qila wa qala. Itu hasilnya. Ini mahdzur syar'i. Dan ini untuk hari ini sampai penuntut ilmu syar'i pun hampir-hampir ini apa? Athar ini hampir-hampir tidak terpraktekkan sama sekali. Karena hampir-hampir semua santri, semua atau penuntut ilmu syar'i pada hari ini tidak bisa lepas dari apa? Tidak bisa lepas dari kumpul-kumpul. Ini yang terjadi pada hari ini. Ada nggak yang sifatnya menyendiri di antara antum? Sukanya menyendiri terus gitu? Kan jarang. Kalau kumpul, la iskal, nggak ada masalah. Tapi syaratnya apa? Dalam rangka, dalam konteks apa? Ilmu syar'i, murajaah, saling apa? Saling tasmi' mutun misalnya, atau tasmi' hafalan Quran, atau apa? Persiapan untuk hafalan besok misalnya. Nggak ada iskal. Tapi kumpul-kumpulnya hanya sekedar ngobrol atau membahas Ustadz ini gini dan sebagainya, manfaatnya juga apa gitu. Maafi faedah. Ya, jadi nggak ada faedahnya. Taib. Jadi sekarang kita udah paham batasannya kumpul-kumpul itu apa? Dua. Yang pertama apa? Untuk perkara maslahat syar'i dini, yaitu menuntut ilmu syar'i. Jika hal itu masih terkait dengan menuntut ilmu syar'i, maka diperbolehkan kumpul-kumpul. Yang kedua, untuk maslahat duniawiyah, hanya untuk sekedar maslahat terpenuhinya maslahat duniawiyah, kal ma'ash wal ma'kal wa malbas wa al-maskan, seperti itu. Jika melebihi itu, maka akan masuk dalam kategori apa? Larangan syar'i seperti ini. Dan kitab yang bagus untuk dibaca dalam masalah ini yang terkait dengan perusak hati, ya, karena kumpul-kumpul dengan sesama manusia, memperbanyak kumpul-kumpul dengan sesama manusia, ini salah satu senjata setan di dalam menghancurkan agama seseorang. Salah satu senjata setan di dalam menghancurkan agama dan dunia seseorang. Agama dan dunia seseorang. Misal akrab dengan kawannya kan? Akrab dengan kawannya, sudah saking lengketnya, tiba-tiba kawannya keluar dari ma'had. Kira-kira yang satunya keluar atau tidak? Ikut keluar atau tidak? Akan ikut keluar. Jadi kalau seperti ini nggak ada faedahnya, ya, tidak ada faedahnya. Paling tidak agamanya ikut apa? Ikut hancur. Atau misalnya dia akrab sama kawannya, kemudian kawannya pemalas. Kira-kira ikut jadi pemalas atau tidak? Ikut jadi pemalas. Makanya kumpul-kumpul itu perkaranya sangat berat kalau bisa ditinggalkan, tidak ada faedahnya. Dan itu salah satu senjata setan di dalam merusak hati seseorang, merusak agama dan dunia seseorang. Perawi hadis ini atau perawi athar ini, ya, perawi athar ini adalah Talhah bin Ubaidillah bin Uthman al-Qurashi at-Taimi, yukna Abu Muhammad, kunyahnya adalah Abu Muhammad. Wa yulaqab bi Talha al-Fayyad, dan lakabnya, gelarnya adalah Talha al-Fayyad. Al-Fayyad itu dari faidon, ya, banjir. Tahu banjir? Faidon. Faidon itu banjir atau banyak. Maksudnya apa? Kathratul ata, banyaknya dia ngasih sesuatu kepada seseorang. Ya, sering ngasih, sering memberi. Jadi orang kalau sering memberi, maka dikatakan sebagai al-fayyad. Kalau sering memberi, ya, nggak apa-apa setiap hari 1000 nggak ada masalah, ya, setiap hari apa? Rutin 2000 gitu. Yang penting sering. Maka ini gelarnya fayyad. Tapi sekali langsung apa? 1 juta misalnya. Habis itu terputus, nggak ngasih lagi, maka nggak dapat gelar al-fayyad. Jelas sampai sini? Jadi al-fayyad ini bagi yang sering memberi, itu gelarnya al-fayyad. Wa Talha al-Jud,
ya, Tolha al-Jud. Al-Jud ini sama seperti al-Fayyad ya. Jadi ringan di dalam membantu dan memberi sesuatu kepada orang lain. Wa Tolhatul khair, ya, Tolha yang sangat baik, dan orang itu dikatakan baik jika apa? Sering memberi. Orang itu dikatakan baik kalau sering memberi. Tapi antum cuma sekedar ramah tok, sering senyum, apakah dikatakan sebagai orang baik? Ya, jarang. Tapi baik itu stigmanya kepada apa? Orang yang sering ngasih sesuatu. Itu namanya orang baik. Ya, di mana-mana seperti itu. Taib. Iqra. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala الغرة السابعة عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال لما تناول رجل خالد بن الوليد رضي الله عنه عنده وكان بينهما كلام إنما بيننا لم يبلغ ديننا رواه ابن أبي شيبة وطبراني وإسناده صحيح وسعد بن أبي وقاص هو سعد بن أبي وقاص واسم أبي وقاص مالك ابن وهيب القرشي الزهري يكنى أبا إسحاق ويلقب بالأسد في براثنه وفارس الإسلام توفي سنة 55 بالعقيق من نواحي المدينة وهو آخر العشرة المبشرين بالجنة موتا. Baik, Al-Ghurrah yang ke-7, kata-kata mutiara yang ke-7 dari sahabat yang mulia, juga termasuk salah satu sahabat al-mubasysyirina bil jannah, yaitu sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini penakluk mana? Panglima perang, penakluk mana? Penakluk Persia ya, pada perang Qadisiyah. Ya, pada perang Qadisiyah. Taib. An Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu annahu qala lamma tanawala rajulun Khalid bin al-Walid radhiyallahu anhu indahu wa kana bainahuma kalam. Apa ucapan Sa'ad ibn Abi Waqqas? Innama bainana lam yablugh dinana. Innama bainana lam yablugh dinana. Jadi ceritanya ada seseorang yang mulai membahas masalah Khalid bin Walid di hadapan siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan orang ini tahu Sa'ad bin Abi Waqqas ada masalah dengan apa? Ada masalah pribadi dengan Khalid bin Walid. Maka dia numpang ya, numpang cari kesempatan untuk semakin apa istilahnya? Semakin lebar jarak antara Khalid bin Walid dengan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhuma. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas marah kepada si laki-laki tadi. Yang terjadi antara ana sama Khalid bin Walid tidak sampai dalam masalah agama, hanya masalah pribadi tok. Jelas sampai sini. Jadi kalau ada orang yang coba-coba menggibai ya, misalnya si fulan sama anak ada masalah ya, terus ente datang sama anak terus bilang si fulan itu gini misalnya, maka apa? Langsung ditegur. Itu bukan tabayun namanya ya, sebagian mengatakan itu sebagai tabayun. Tabayun syar'i jika ada unsur yang mengandung maslahat untuk islah baina syakhsain. Jika mau mengislahkan antara dua orang yang berseteru, maka itu enggak ada masalah. Tapi tabayun hanya sekedar merusak hati, hubungan antara ente sama orang itu, maka itu tabayun yang haram. Tabayun yang haram. Jelas sampai sini. Misal, Ustadz fulan itu gini. Ente tabayun datang ke orang itu, padahal ente enggak punya masalah sama Ustadz itu. Ente tabayun sama orang yang penjahat itu. Gini, akhirnya apa? Hati ente rusak sama si Ustadz itu. Paham sampai sini? Jadi nggak ada manfaatnya. Jadi tabayun jika hasilnya hanya merusak hati ente untuk
semakin ada permusuhan antara ente dengan seseorang yang hakikatnya ente belum ada permusuhan dan ente asalnya baik-baik saja, maka ini tabayun sifatnya haram. Silahkan dilihat kitab Ahaditsul Akhlaq ya, karyanya Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah taala wa ra'ah ya, silakan dilihat, dibaca kitabnya ya. Ini perkara yang penting ya, ini perkara yang penting karena agama kita dibangun di atas apa? Di atas ukhuwah imaniyah. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhawaikum la'allakum turhamun. Jadi agama kita dibangun di atas apa? Ukhuwah imaniyah, dijaga ukhuwah di antara sesama kaum muslimin. Jadi hal-hal yang sifatnya berbau merusak hubungan antara sesama kaum muslimin, maka ini dijauhi. Maka ini dijauhi. Tidak diperbolehkan walaupun atas nama tabayun. Ini kan setan semua kan, setan itu sukanya talbis, memberikan memberikan bisikan-bisikan kepada manusia untuk apa? Untuk rusak hubungan antara dia dengan saudaranya atas nama tabayun. Jadi hati-hati, ada lafadz-lafadz syar'i, dia menjadi lafadz yang menjadi kesempatan setan untuk merusak agama seseorang. Makanya seorang muslim itu wajib faqih di dalam mempraktekkan lafadz-lafadz syar'i. Seorang muslim harus faqih di dalam mengaplikasikan, mengimplementasikan lafadz-lafadz syar'i. Jangan suka pakai lafadz syar'i tapi tidak paham cara prakteknya. Ustaz, kan tabayun itu diperbolehkan. Iya boleh, tapi gambarannya bagaimana? Jelas. Jadi tabayun itu lafadz syar'i, maka dia pun diamalkan dengan cara atau kaifiyah yang syar'iyah. Tidak boleh diamalkan dengan kaifiyah yang sifatnya ente nggak paham kaifiyahnya, harus belajar kaifiyah syar'iyahnya. Taib. Nah, di sini juga yang terjadi pada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, segera melarang siapa? Si laki-laki tadi yang mencoba mencuri kesempatan untuk apa? Mengadu domba antara dia dengan Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhuma. Makanya kalau antum ada kawan-kawan yang suka adu-adu kayak gitu atas nama tabayun, ya silahkan ditempeleng kepalanya ya. Kalau malah ikut-ikutan, ya ikut-ikutan terpengaruh, berarti apa? Iman ente dhaif, ente tidak paham ilmu syar'i. Ya, ini yang terjadi sekarang di antara ikhwah ya salafiyin itu banyak ya. Ikhwan salafin sekarang kenapa terpecah-pecah, terkotak-kotak? Ya gara-gara perkara seperti apa? Seperti ini. Saya dapat kabar dari sikoh. Bukan masalah sikohnya, isinya merusak hubungan gitu loh. Isinya merusak hubungan antara ente dengan saudara ente, bukan masalah sikohnya. Kalau isinya isi rong-rongan setan, maka segera dijauhi, tidak perlu dilanjutkan. Dan ini banyak terjadi di antara ikhwas salafin. Makanya antum kalau sudah keluar lulus nanti akan merasakan hal-hal seperti ini. Kalau terjun di dunia dakwah ya, kalau nggak terjun di dunia dakwah ya urusannya lain. Misalnya bisnis ya, nanti di dunia bisnis juga sama ya, ada rong-rongan seperti ini, saling adu domba di antara sesama pelaku bisnis. Makanya mendalami ilmu syar'i dan praktek-prakteknya dan kaifiyahnya ini perkara yang sangat penting sekali untuk diketahui, sehingga tidak terjerumus dalam perkara-perkara yang bisa merusak hubungan di antara sama kaum muslimin. Sampai sini jelas makna globalnya? Makna globalnya paham? Intinya kita wajib menutup pintu-pintu yang bisa merusak ukhuwah imaniyah, pintu-pintu yang bisa merusak persaudaraan di antara sama kaum muslimin. Rawahu Ibnu Abi Syaibah wa Tabrani wa isnaduhu sahih. Ini riwayat Ibnu Abi Syaibah ya, Ibnu Abi Syaibah dan Tabrani, sanadnya sahih. Berarti kalau disebutkan Ibnu Abi Syaibah maksudnya kitab apa? Kitab Al-Musannaf. Kalau Tabrani, Rawahu Tabrani, maka maksudnya kitab apa? Kan Tabrani punya tiga kitab. Ada apa saja? Mu'jam Shaghir, Mu'jam Al-Awsat dan Mu'jam
al-kabir. Dari 3 ini mana? Antum pilih satu aja. Hah? Yang mana? Shaghir, awsat, kabir. Ya salah satunya ya. Jawabannya apa? Al-Mu'jam al-Kabir. Jadi kalau diitlaqkan kepada Tabrani maka maksudnya kitab Al-Mu'jam al-Kabir. Taib. Di dalam athar dari Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, ini ada perintah untuk menjaga agama seseorang dan menjaga ukhuwah imaniyahnya dari sebab-sebab yang bisa memecah belah di antara saudara sesama kaum muslimin. Dan kisahnya ma'ruf antara Sa'ad dengan Khalid, ada khusumah, ada permusuhan di antara mereka berdua. Maka tatkala si laki-laki tadi datang kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, niatannya ikut-ikutan apa? Ikut-ikutan menjarah, ikut-ikutan menusuk siapa? Mencaci Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Sa'ad menegur si laki-laki tadi dan marah dan berbicara apa? Innama bainana lam yablugh dinana. Jadi permusuhan antara kita, saya sama Khalid, itu tidak sampai pada perkara agama. Tidak sampai pada perkara agama. Maksudnya agama di sini apa? Ghibah. Karena ghibah ini apa? Muharramah syar'iyah diniyah ya. Jadi ghibah itu perkara syar'i atau tidak? Ya, perkara syar'i yang muharramah. Jadi perkara antara saya dengan Khalid ini tidak boleh sampai kepada perkara agama. Hanya sekedar apa? Sekedar masalah pribadi. Kalau sudah ghibah maka sudah masuk ke dalam perkara syar'i dini. Jelas sampai sini? Jadi si laki-laki tadi hendak mengghibai si Khalid ibn Walid radhiyallahu ta'ala anhu di hadapan siapa? Di hadapan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan yang benar seperti ini, segera menegurnya supaya tidak berlanjut. Karena hakikatnya laki-laki yang hendak mengadu domba atau ghibah ini, hakikatnya dia adalah nuwabu asyaiton. Dia adalah utusan setan. Dia adalah utusan setan. Jadi kalau ente ada masalah sama kawan ente, pihak ketiga datang tambah manas-manasin, maka ketahuilah si laki-laki ini siapa? Siapa dia? Utusan setan. Dia utusannya setan. Kok bisa? Ya karena masing-masing kita itu punya setan yang bersemayam di dalam tubuh kita. Masing-masing kita itu punya setan yang bersemayam di dalam tubuh. Bahkan Rasulullah ditanya alaihissalam, wal anta ya Rasulullah, bahkan engkau wahai Rasulullah, iya, illa annallaha a'anani alaih, kecuali Allah apa? menolongku sehingga dia masuk Islam kemudian tidak menjadi pengganggu lagi Rasulullah alaihi salatu wasallam. Adapun kita manusia seluruhnya punya yang namanya jin qarin. Pernah dengar ini? Jin qarin. Ini setan yang yajri majra ad-dam. Fa inna syaitana yajri min ibni Adam majra ad-dam. Sesungguhnya setan itu dia mengalir bersama kita di dalam aliran darah kita. Berarti dia nyatu sama kita atau tidak? Iya. Ini yang setan yang jin qarin. Dia tugasnya apa? Membisikkan keburukan kepada si manusia ini untuk mengajak kepada perkara keburukan, perkara maksiat yang menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau sampai ada orang yang manas-manasin atau hendak mengadu domba di antara dua saudara yang tidak ada masalah atau ini tidak diketahui oleh umum, kemudian ada pihak ketiga yang manas-manasin, maka dia adalah nuwabu asyaiton. Dia adalah utusan setan. Setan siapa? Setan yang ada di dalam tubuhnya tadi. Dan setan yang ada dalam tubuh kita ini hari ini pun tidak ikut dibelenggu oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi pada bulan Ramadan, waktu ghullu fihi syayatin, setan-setan itu dibelenggu. Semua setan itu dirantai, dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali setan yang ada di dalam tubuh kita. Ini tidak ikut dibelenggu. Apa dalilnya? Riwayat hadis Safiyah radhiyallahu ta'ala anha ketika mengunjungi Nabi alaihi wasallam pada waktu i'tikaf. Kemudian Nabi hendak keluar mengantarkan Safiyah radhiyallahu ta'ala anha, maka ada dua sahabat yang melihat Rasulullah. Maka apa kata Rasulullah? Ala rislikuma fa innaha Safiyah bintu Huyai bin Ahtab. Ini Safiyah, maksudnya apa? Ini adalah istriku. Jangan sampai apa? Ada prasangka yang tidak. Maka sahabat pun segera apa? Kita enggak punya prasangka apa-apa kepada engkau wahai Rasulullah. Maka apa kata Rasulullah? Fa inna syaitana yajri min ibni Adam majra ad-dam. Sesungguhnya setan itu dia yajri min ibni Adam, dia masuk di dalam tubuh manusia, itu masuk di mana? Di aliran darah kita. Berarti setan yang ini pada bulan ini ikut dibelenggu atau tidak? Jawabannya tidak. Karena hadis ini ceritanya ketika Rasul i'tikaf. I'tikaf itu Ramadan atau bukan? Ramadan. Jelas sampai sini? Ya. Makanya masih ada perbuatan yang tidak benar. Itu dari mana? Dari setan yang ini. Setan yang tugasnya mengganggu manusia, membisikin untuk berbuat apa? Berbuat keburukan, berbuat kejelekan. Baik. Berarti kita sudah paham kewajiban kita apa? Kewajiban kita untuk menjauhi sebab-sebab yang bisa meruntuhkan ukhuwah imaniyah. Dan ini tidak bisa terjadi kecuali orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tidak punya iman kemudian datang pendukung, dia senang. Karena apa? Ambisi pribadinya atau ambisi duniawinya terpenuhi. Hasrat apa? Hasrat dirinya itu semakin apa? Semakin terpenuhi, semakin bahagia dia kalau semakin banyak kawan yang pro sama dia untuk bermusuhan dengan lawannya. Ini banyak terjadi atau tidak? Banyak terjadi. Makanya orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak suka memperbesar masalah pribadi antara dua pihak. Ente punya masalah sama kawan, kemudian ada orang yang mau pro sama ente, stop, jangan ditampung. Stop, jangan ditampung. Karena apa? Semakin memperbesar apa? Kobaran api permusuhan. Ini kita dilarang karena kita adalah apa? Adalah ikhwah, innamal mu'minuna ikhwah. Jadi kobaran api permusuhan jangan semakin dikobarkan semakin besar. Segera tutup secepatnya. Jangan dibiarkan dia terbuka begitu saja, setan yang semakin berbahagia. Jadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan melakukan perbuatan sama seperti perbuatannya siapa? Perbuatannya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ini juga pernah terjadi pada siapa? Pada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala dengan siapa? Quraib. Quraib ini punya permusuhan dengan siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Quraib ini termasuk salah seorang ulama yang menjarah, mento'an siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Maka tatkala murid-muridnya datang lapor kepada Imam Ahmad, antum lihat ini. Murid-muridnya datang kepada Imam Ahmad, apa kata Imam Ahmad? Uktubu anhu, ambil ilmu dari siapa? Quraib. Murid-muridnya bingung, Quraib ini menjarah antum wahai Imam Ahmad. Ya. Maka ya Imam Ahmad tidak peduli dengan perkara seperti itu. Tetap ambil dari siapa? Dari Quraib. Jadi seorang alim dia ada masalah dengan alim yang lain, maka jangan sampai dibawa kepada ranah umat. Biarkan umat ngambil dari si itu dan si itu. Jika dia memang layak diambil ilmunya, maka ambil ilmu dari dia. Masalah pribadi antara ente dengan dia, maka itu tutupi, jangan dibuka untuk umum. Sampai sini paham? Ya, jangan dibuka untuk umum. Jadi misalnya ada masalah sama si fulan, tapi dia orang yang berhak diambil ilmunya, maka tetap bilang kepada manusia, ambil ilmu dari dia. Masalah ana sama dia, ente nggak usah ikut campur. Paham sampai sini? Jangan ikut campur. Dan ini juga terjadi pada Imam Bukhari rahimahullah taala. Beliau juga
dito'an sama siapa? Sama gurunya. Siapa gurunya? Imam Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Muhammad bin Yahya Az-Zuhli ini ma'ruf permusuhannya, jarahnya, ta'annya kepada Imam Bukhari yang notabene-nya adalah muridnya sendiri. Karena kalah terkenal, kalah tenar dengan sang murid. Tetapi Imam Bukhari rahimahullah taala tidak mempermasalahkan masalah ini dan masih tertulis nama Muhammad bin Yahya Az-Zuhli di dalam kitab Sahih Bukhari. Antum lihat kitab Sahih Bukhari, antum cek satu persatu sanadnya dari hadis pertama sampai terakhir. Nanti antum akan dapati banyak penyebutan nama siapa? Gurunya Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Walaupun terjadi permusuhan yang sangat keras di antara mereka berdua. Ini yang benar seperti ini. Masalah pribadi jangan dibawa kepada ranah umum. Untuk apa? Menjaga ukhuwah imaniyah, ukhuwah Islamiyah di antara sesama kaum muslimin. Jika ini terjadi, maka yang terjadi apa? Kedamaian dan persatuan, kekuatan di tengah-tengah ahlu sunnah wal jamaah. Kenapa sekarang softnya ahlu sunnah wal jamaah itu tercabik-cabik? Ya gara-gara apa? Masalah pribadi dibawa kepada apa? Kepada umat. Itu menunjukkan kebodohan dia. Kebodohan orang yang bawa-bawa atau cari koalisi ya, cari koalisi sana, koalisi sini untuk dukung dia. Padahal masalahnya masalah pribadi dia, bukan masalah syar'i dini, bukan masalah umat. Wallahi ini bukan ustadz, padahal apa? Dia ada masalah pribadi dengan ustadz itu sampai dia menjatuhkan nama ustadznya. Demi Allah dia bukan ustadz yang layak diambil ilmunya. Ini apa? Ini orang yang pengikut hawa nafsu, dia adalah nuwabu as-syaiton. Dia adalah utusannya setan. Taib. Sa'ad bin Waqqas rahimahullah ta'ala radhiyallahu ta'ala anhu, nama bapaknya adalah Malik atau Abi Waqqas Ibnu Wuhaib Al-Qurashi Az-Zuhri. Kunyahnya adalah Abu Ishaq, laqabnya adalah Al-Asad fi barathinihi. Barathin itu apa? Cakarnya ya, yang untuk apa? Untuk menerkam mangsanya. Ini menunjukkan Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah sahabat yang pemberani seperti singa, yang tidak takut kepada apapun, ya, tidak takut kepada apapun. Wa farisul Islam, ya, dia panglima yang gagah berani untuk agama Islam. Tufiya sanata khamsin wa khamsina bil aqiq. Beliau meninggal pada tahun 55 di Wadi Aqiq. Wadi Aqiq ini ada di sebelah baratnya kota Madinah, atau tepatnya sekarang menjadi kampus terkenal yaitu Al-Jami'atul Islamiyah. Al-Jami'ah Islamiyah itu lokasinya di Wadi Aqiq. Meninggalnya di tempat ini. Ya, meninggalnya di tempat ini tahun 55 Hijriah. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu adalah al-asyar mubasysyirin bil jannah yang paling terakhir yang meninggal. Sahabat al-asyar al-mubasysyirin bil jannah yang paling terakhir meninggal adalah sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Naam. Qala al-mu'allif hafizahullahu ta'ala عن سعد بن عبادة رضي الله عنه أنه كان يدعو اللهم هب لي حمدا وهب لي مجدا لا مجد إلا بفعال ولا فعال إلا بمال اللهم لا يصلحني القليل ولا أصلح عليه. رواه ابن أبي شيبة وصححه الحاكم وهو كذلك. وسعد بن عبادة هو سعد بن عبادة بن دليم الأنصاري الخزرجي يكنى أبا ثابت وأبا قيس ويلقب بالكامل. توفي سنة 15 وقيل غير ذلك بالشام والمشهور أنه بحوران. Baik. Kata-kata mutiara yang ke-8 yang disebutkan oleh muallif Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizhahu ta'ala wa ra'ah adalah athar dari Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah yang juga merupakan masih salah satu dari asyar mubasysyirin Nabi al-Jannah. Annahu kana yad'u, bahasanya beliau berdoa. Ya, pernah berdoa
dan doa yang rutin beliau lantunkan adalah doa ini. Allahumma habli hamdan. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku hamdan. Hamdan itu puji-pujian. Hamdan itu puji-pujian. Wa habli majdan, dan karuniakan kepadaku al-majd. Al-majd itu kemuliaan. Kemuliaan. Wala majda illa bifi'al, dan tidak ada kemuliaan kecuali dengan perbuatan. Wala fi, perbuatan maksudnya bahasa kita action ya, action. Tahu action? Illa bifi'al, kecuali dengan action. Terjemahnya apa? Kurang ada ya. Bahasa kita apa? Action itu terjemahnya apa? Aksi, ya aksi. Illa bifi'al, kecuali dengan aksi. Wala fi'al illa bimal, dan kita tidak bisa beraksi kecuali dengan ada fulus, ya, paham? Tidak bisa beraksi kecuali dengan apa? Dengan fulus, dengan harta. Allahumma, ya Allah, la yuslihunil qalil. Aku tidak cocok jadi orang yang melarat atau miskin, ya. Aku tidak cocok jadi orang yang miskin. Wala asluhu alaihi, dan aku tidak cocok hidup seperti ini. Ya, saya tidak cocok hidup seperti ini. Rawahu Ibnu Abi Syaibah wa shahhahahu Al-Hakim. Riwayat Ibnu Abi Syaibah dan disahihkan oleh Al-Hakim bahwa kadzalik, dan dia benar seperti itu, yaitu maksudnya dia adalah hadis yang riwayat yang sahih. Itlaq al-azwi ila Ibnu Abi Syaibah, ya, jadi penyebutan kata-kata rawi Ibnu Abi Syaibah maksudnya kitab apa? Kitab Al-Musannaf. Dan jika disebutkan Hakim, maka maksudnya kitab apa? Kitab Al-Mustadrak. Kitab Al-Mustadrak. Taib. Di dalam athar ini ada doanya seorang hamba untuk kebaikan dirinya sendiri. Ada doa seorang hamba untuk kebaikan diri sendiri, dan ini diperintahkan. Ini diperintahkan untuk minta kebaikan untuk diri sendiri, baik kebaikan sifatnya duniawi maupun kebaikan sifatnya ukhrawi. Dan yang menjadi target kita atau tujuan kita di kehidupan dunia ini apa? Target untuk kebaikan ukhrawi. Makanya kebanyakan doa kita itu isinya kebaikan yang sifatnya kebaikan ukhrawi untuk kehidupan setelah kematian. Untuk kehidupan setelah kematian. Dan di sini doanya Sa'ad bin Ubadah ini kebaikan duniawi atau ukhrawi? Ini kebaikan duniawi atau ukhrawi? Ya Allah, karuniakan kepadaku hamdan, yaitu puji-pujian, dan karuniakan kepadaku apa? Kemuliaan. Dan kemuliaan tidak mungkin terjadi tanpa aksi, dan aksi tidak terjadi tanpa apa? Tanpa adanya al-mal. Berarti ini doa ukhrawi atau doa duniawi? Duniawi. Dan seperti ini diperbolehkan. Minta doa yang sifatnya duniawi ini diperbolehkan. Tetapi itu tidak menjadi himmah dia di dalam berdoa. Himmah seorang manusia, seorang muslim, seorang mukmin, himmah dia dalam berdoa nomor satu apa? Himmah ukhrawinya. Tapi orang pengikut hawa nafsu, maka doanya lebih apa? Lebih penting kepada perkara duniawi. Kalau dia berdoa masalah duniawi, serius ya, hatinya hadir. Ya Allah, misalnya apa? Nah, ini kalau perkara duniawi. Tapi kalau masalah ukhrawi, biasanya hatinya enggak hadir. Rabbana atina fid dunya hasanah, rutinitas, atau apalagi Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, rutinitas, enggak sampai ke dalam hati. Tapi kalau sudah masalah dunia, ya Allah, tolong berikan saya nilai yang bagus, atau misalnya apa gitu yang terkait dengan duniawi, keterima di universitas sana dan sini, maka apa? Hatinya hadir jika ada masalah duniawi. Ini tidak benar, karena kita sebagai seorang muslim, himmah kita himmah akhirat.
La aisha illa aisha al-akhirat, tidak ada kehidupan kecuali apa? Kehidupan akhirat. Itu himmah kita. Dan kita minta untuk keperluan duniawi diperbolehkan, tapi itu bukan himmah kita, bukan humum kita, tapi itu diperbolehkan. Itu diperbolehkan. Dan di sini Sa'ad Ibnu Ubadah minta 3 hal kepada Allah Subhanahu wa taala, minta 2 hal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama minta alhamda, yang kedua minta al-majda. Pertama minta puji-pujian, yang kedua minta kemuliaan. Maksudnya minta puji-pujian itu apa? Minta puji-pujian maksudnya citra dia itu di hadapan manusia baik. Orang itu kalau citranya jelek, kira-kira dipuji atau dicaci? Dicaci. Maka kita boleh minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Citra kita atau track record kita baik, biar apa? Manusia senantiasa memujinya, tidak mencacinya. Karena dicaci itu sakit. Dicaci itu sakit. Sakit atau nikmat? Dicaci itu sakit. Tapi yang namanya dunia dakwah itu tidak lepas dari caci makian. Baginda Rasulullah alaihi salatu wasallam yang manusia se-Mekah menyaksikan al-amin, amin. 40 tahun menyaksikan apa? Nabi Muhammad sebagai orang yang jujur. Maka tatkala datang risalah, maka tiba-tiba mereka menolaknya dengan cara yang tidak masuk akal, enggak logis blas. Ya. Kalau aku kabarkan kepada kalian, wahai ma'asyar Quraisy, di belakang gunung ini ada pasukan berkuda yang sekarang siap menyerang kalian. Akuntum musaddiqiyya, apakah kalian membenarkan ucapanku ini? Maka apa kata mereka? Ma jarabna bika kadziba, kami enggak pernah mendapati ente berdusta sekalipun. Ma jarabna bika kadziba. Maka setelah Rasul mendapati mereka itu percaya dengan siapa? Dengan beliau, maka beliau mengatakan, fa inni mundirun lakum baina yaday as-saah, maka sekarang aku adalah utusan Allah yang memberikan peringatan kepada kalian untuk perkara kiamat, kematian, perkara bi'tsah, perkara kebangkitan. Apa kata mereka? Mereka langsung melaknat, mereka langsung mendustakan Rasulullah SAW sampai-sampai siapa? Pamannya sendiri Abu Lahab berkata apa? Alihada jama'atana wailun tabban lak alihada jama'atana, tabban lak alihada jama'atana, celaka untuk kamu wahai Muhammad, cuma untuk ini kamu mengumpulkan kita semua. Ya. Jadi orang-orang yang menolak dakwah sunnah, mencaci maki dakwah sunnah, itu mereka senantiasa menolaknya dengan cara yang tidak logis, tidak berdasar, tidak masuk akal. Ustadz Syafiq Reza Basalamah ditolak, udah gitu tok, nggak ada alasannya. Ditolak untuk memberikan kajian di daerah ini, ditolak gitu tok, nggak ada alasannya apa. Ini logis atau enggak? Ini premanisme namanya. Ya, preman berkedok agama. Orang menolak kok nggak ada alasannya. Ya Syiah atau aliran sesat atau apa gitu kan wajar. Ada ateismenya atau apa gitu wajar. Ini ditolak gitu tok, tanpa ada alasannya. Kalau antum nanti berdakwah terjun di dunia dakwah akan mendapati peristiwa seperti ini, ditolak tanpa alasan yang jelas. Ini bukan perkara yang aneh, dan kita wajib bersabar. Kenapa? Pendahulu kita seperti itu. Tsumma arsalna rusulana tatra kullama jaa rasul kadzabu, setiap kali datang rasul yang datang kepada mereka apa? Kadzabu, mereka mendustakan rasul ini. Jadi orang yang membawa kebenaran dakwah tauhid ini mau tidak mau dia akan dicaci oleh manusia. Tapi berdoa seperti ini juga tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah karena antum dengan orang-orang yang pro atau yang mendukung dakwah ini juga butuh apa? Butuh citra yang baik. Kalau di hadapan sesama pengampu dakwah saja citra kita sudah jelek, lantas kita mau dakwah bagaimana? Jadi di antara kawan-kawan sesama Ahlus Sunnah, kita juga butuh apa? Pencitraan yang baik biar mereka juga mau mendukung kita di dalam dunia dakwah. Karena musuh kita ini di dalam dakwah ini sangat jelas, dan mereka itu
secara hitung-hitungan matematis lebih kuat daripada kita. Tidak hanya hari ini saja. Ini sejak kapan? Sejak zaman Rasulullah alaihi salatu wassalam. Pihak musuh berlipat-lipat kuantitas dan kualitasnya. Ya atau tidak? Itu sudah jadi sunnatullah di dalam dunia dakwah. Namun agama kita thaifatun mansurah, agama yang tertolong, agama yang dimenangkan, bukan agama yang menang. Paham atau tidak? Agama kita, agama yang ditolong, yang dimenangkan. Artinya apa? Jadi kalah-kalahan kemudian dimenangkan. Paham maksudnya? Jadi agama kita, ciri khasnya itu dijadikan sebagai yang di bawah, tetapi Allah menolongnya, kemudian apa? Dia menjadi menang di atas. Menang di atas. Jadi istilahnya sering didolimi gitu loh. Sering didolimi karena tidak punya kekuatan, tidak punya kekuasaan. Jadi didolimi terus, tapi dengan izin Allah ternyata suatu saat ini akan menjadi zahir. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala itu matinya di penjara. Matinya di penjara. Sepanjang hidupnya sering di penjara. Waktu itu nggak terkenal, nggak ada yang kenal. Tapi sekarang semuanya menyebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Berarti mansurah atau tidak? Mansurah. Agama kita itu mansurah. Makanya kita tidak perlu khawatir ini musuh sudah menyiapkan planning siang malam gini-gini. Nggak usah heboh. Nggak usah heboh. Ini sejak zaman dulu musuh seperti itu, lebih hebat daripada kita, punya persenjataan yang lebih hebat dan sebagainya. Tapi agama kita mansurah, baqiyah, tetap ada sampai datang perkara Allah Subhanahu wa taala. Makanya kewajiban kita apa? Memperdalam ilmu syar'i, kemudian menyampaikannya, mendakwahkannya kepada umat. Dah, itu kewajiban kita. Nggak usah mikir yang neko-neko. Nanti kalau kita nggak ikut-ikutan politik, musuh kita sudah siap menerkam dari belakang. Nggak usah bingung dengan perkara yang ini bukan ranah kita. Nanti kalau antum mau ikut-ikutan di politik, malah apa? Ikut terjerus pada konsentrasi politik, akhirnya apa? Agamanya hancur. Dan banyak orang masuk ke politik kemudian apa? Agamanya hancur. Kewajiban kita menjaga agama kita untuk kita sampaikan kepada umat. Taib. Jadi intinya di sini Sa'ad bin Ubadah minta alhamda, yaitu bagaimana dijaga citranya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga apa? Tidak ada cacian kepadanya. Yang kedua minta al-majd. Ya. Al-majd itu kemuliaan. Artinya semua orang tahu kalau dia orang baik, orang yang di atas. Orang yang di atas. Kemudian di sini Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan al-majd ini tidak sempurna kecuali dengan aksi, yaitu dengan perbuatan. Kenapa? Karena kalau sekedar ucapan, pinter ngomong saja, orang munafik juga pinter ngomong. Tapi dalam aksinya orang munafik tidak punya aksi. Misalnya bantu-bantu atau aksi sosial. Ini orang munafik mana ada? Orang munafik mana ada mereka punya aksi sosial, bantu-bantu warga misalnya, atau bantu-bantu atau perhatian kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang jompo, orang-orang yang janda dan lain sebagainya. Mereka hanya pinter apa? Pinter ngomongnya tok, tapi aksinya untuk manusia mereka tidak ada. Pinter acara-acara bid'ah tok ya, acara maulid, acara apa lagi? Ya acara-acara yang sifatnya bid'ah itu pinter, mereka pinter untuk aksi-aksi seperti itu. Tapi aksi terjun di masyarakat, ada gempa langsung datang, langsung terbang ke sana misalnya, itu nggak ada. Ahlu bid'ah seperti itu nggak ada. Ahlu bid'ah itu nggak ada. Aksi bencana nasional apa nggak ada, ahlu bid'ah itu nggak ada. Yang ada dari ahlu sunnah, padahal ahlu sunnah itu sedikit. Tapi masya Allah itu dengan bantuan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita, perbedaan antara kita dengan orang munafik itu apa? Mereka cuma pintar ngomong tok. Adapun ahlu sunnah itu ucapannya benar, lurus, kemudian aksinya juga ada. Aksinya juga ada. Dan di dalam athar ini juga ada faedah bahwasanya harta itu bermanfaat untuk kebaikan. Harta itu bermanfaat untuk kebaikan. Dan harta yang bermanfaat untuk kebaikan tidak akan terjadi kecuali pada orang yang
soleh. Orang yang soleh itu orang yang berilmu. Orang berilmu kemudian dia beramal dengan ilmunya. Berarti mau tidak mau, untuk bisa menjadi orang soleh kita harus apa? Memperdalami ilmu syar'i. Karena ilmu syar'i menolong kita di dalam beramal. Caranya beramal seperti apa dan bagaimana, itu ada tuntunannya ya. Kayak tadi masalah tabayun ya. Tabayun ini kan lafadz yang syar'i, semua orang dengar, tapi prakteknya bagaimana kan belum tahu. Dikiranya asal cari kabar gitu namanya tabayun, padahal ada batasannya ada, kaifiyahnya ada, tata caranya. Taib. Berarti harta itu bermanfaat jika yang pegang orang yang soleh. Soleh hatinya, soleh lisannya, soleh perbuatan anggota badannya. Ini tidak akan terjadi tanpa ilmu syar'i. Orang yang tidak punya ilmu syar'i, maka hanya ambisi dunia yang menguasai di dalam hatinya. Di dalam athar ini juga ada faedah bahwasanya ada jiwa-jiwa yang memang tidak cocok dapat duit banyak, tidak cocok pegang uang, dan itu banyak. Dan yang cocok untuk pegang uang itu sedikit. Ini kabar dari mafhum athar ini. Makanya beliau berkata, Allahumma la yuslihuni al-qalil. Ya Allah, saya tidak cocok untuk pegang uang yang sedikit. Cocoknya pegang uang yang banyak. Kalau sedikit malah apa? Semakin down di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau pegang uang banyak, semakin semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada atau tidak? Jawabannya ada. Jadi kalau jadi orang kaya, semangat bagi-bagi rezeki, semangat bagi-bagi harta kepada kawan-kawannya dan sebagainya, ini perkara yang baik. Maka kalau kita dapati diri kita seperti itu, maka mintalah perkara ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena harta yang kita pegang tadi tidak menjadi untuk maslahat kita, tapi untuk apa? Maslahat manusia, cuma lewat kita. Nah, lewat kita itu juga perkara kebaikan, karena tujuan kita apa? Numbuk pahala untuk persiapan kematian. Berarti orang yang tidak cocok pegang uang banyak, misalnya dia pernah pegang uang kok korupsi, ya berarti apa? Nggak usah minta uang banyak ya. Atau nggak usah minta jabatan yang terkait dengan uang. Saya termasuk yang tidak cocok pegang uang banyak ya. Terus terang ya, soalnya saya pernah dikasih amanah uang, saya tidak sanggup. Maka dalam dunia dakwah ini saya tidak pernah pegang yang namanya tanggung jawab keuangan. Saya nggak mau. Karena apa? Iman saya lemah dalam perkara uang, saya tidak sanggup. Maka yang sudah paham dengan kondisi dirinya, maka dia tahu posisi dirinya di mana, bagaimana cara memposisikannya di dalam dakwah supaya bermanfaat untuk umat. Baik. Kemudian Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu ta'ala anhu, ini adalah Sa'ad bin Ubadah bin Dulaim al-Ansari al-Khazraji yukna Abu Thabit. Jadi Sa'ad bin Ubadah ini sahabat Ansor, bukan dari kalangan muhajirin, dari suku Khazraj. Karena suku yang ada di Madinah ada dua, Aus dan Khazraj. Kunyahnya adalah Abu Thabit dan Abu Qais. Abu Thabit dan Abu Qais. Kemudian yulaqab bil kamil. Lakopnya adalah kamil atau sempurna. Lakopnya adalah kamil atau sempurna. Jadi manusia itu boleh dia pakai gelar apa? Lakop al-kamil. Lakop apa? Dia sempurna. Sempurna di sini sempurna insaniyah, al-kamal al-insani, la kamal al-ilahi ar-rabbani. Paham? Kamal di sini kamal al-kamal al-insani, la kamal ar-rabbani al-ilahi. Karena kamal yang rabbani itu hanya sifatnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia tidak boleh mensifati dirinya dengan sifat apa? Al-kamal ar-rabbani. Tapi dia boleh mensifati dirinya dengan kamal al-insani. Al-kamal al-insani. Kamal insani, karena ada banyak manusia yang dia mencapai kesempurnaan. Artinya siapapun jika berjumpa dengan dia tidak mendapati dia punya aib, tidak punya kekurangan. Ini ada atau tidak? Tidak punya aib gitu. Dia mendapati orang ini Masya Allah sempurna. Tapi secara apa? Secara insani. Ada atau tidak? Ada atau tidak? Siapa? Hah? Yang keras suaranya.
teman ente di kamar. Hah? Di kelas. Teman ente di kelas, Masya Allah sempurna ya. Kakak kelas. Ya, Masya Allah dia sempurna ya. Ngajinya kenceng, sholat malamnya kenceng, terus apa lagi? Nggak banyak ngobrol, ranking 1 terus gitu ya. Itu kamal insani. Ini ada kamal insani. Tetap punya aib, tapi kalau dari sisi ente kan nggak tahu aibnya apa. Yang tahu aibnya siapa? Dirinya sendiri, tapi ente nggak tahu gitu loh. Kita semuanya punya aib atau tidak? Punya aib, punya dosa, punya kesalahan. Tapi orang yang melihat tidak mendapati dia punya aib. Makanya namanya apa? Kamal insani. Paham? Jadi secara kodrat manusia tetap punya dosa dan kesalahan. Tapi di mata manusia terkadang dia sempurna. Dia sempurna di mata manusia. Ini maksudnya al-kamil di sini. Paham sampai sini? Baik. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.